Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengabdi Bus. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar dapat berkembang dan saya juga semangat bikin kontennya. Oke teman-teman, kita lanjut ke topik pembahasan. Oke teman-teman, kali ini kita dikejutkan dengan salah satu adegan film Ryaru Onigoko versi real life ya. Dan real life-nya itu terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah Sumatera Barat, di mana ada salah satu PO bus ya yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan sebagian bodi bus ya itu hilang. Bodi bus dari atas hingga ya setengah bodi ya itu hilang, nyaris tak bersisa ya. Diketahui bus tersebut menabrak sebuah jembatan, di mana jembatan tersebut dibuat agak rendah ya, dengan tinggi hanya 2,2 meter dari permukaan jalan hingga ke bagian jembatan ya, ke badan jembatan itu 2,2 meter. Nah, bus tersebut tidak mengetahui ya bahwasanya tinggi dari jembatan tersebut tidak dapat dilalui bus. Informasi yang beredar adalah pengemudi bus tersebut merupakan pengemudi baru yang tidak paham daerah yang dilintasinya. Infonya seperti itu. Nah, muncul pertanyaan di banyak orang, kenapa seorang pengemudi yang masih baru itu diizinkan untuk jalan melintasi daerah yang tidak diketahuinya. Mungkin bukan hanya saya yang bertanya seperti itu, tapi mungkin teman-teman yang menonton video ini juga mungkin pasti bertanya, kenapa ada pengemudi yang masih baru itu diperbolehkan jalan seperti itu. Kita mungkin belum lupa ya dengan kasus yang serupa, di mana ada juga salah satu PO waktu itu yang mengalami kecelakaan maut ya. Bedanya dia tidak menabrak jembatan, tapi busnya terjun ke jurang ya, terjun ke jurang di daerah Sumatera Selatan. Dan pengemudinya juga diketahui tidak menguasai daerah yang dilaluinya. Saya pernah mendengar salah satu keluh kesah ya pemilik PO, bahwasanya dia kesulitan untuk mencari pengemudi yang handal. Setelah saya pikir-pikir, saya memutuskan untuk mencari sebenarnya berapa banyak sih jumlah pengemudi bus di Indonesia ini. Kenapa PO bus atau ada PO bus yang masih mengaku kesulitan mencari pengemudi? Saya mencoba mencari datanya. Memang setelah saya cari tidak ada data spesifik mengenai berapa jumlah pengemudi bus yang sebenarnya di Indonesia. Tapi saya menemukan data jumlah pemilik SIM B1 di Indonesia. Ya, data ini bisa di cross check di BPS ya, datanya ada di website BPS. Update terakhir itu update tahun 2020 ya. Jadi di website BPS tersebut disebutkan bahwa jumlah pemilik SIM B1 di Indonesia itu ada sekitar 91.000. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan jumlah unit bus ya. Jumlah unit bus di Indonesia itu ada berapa? Nah, masih menurut data BPS tahun 2020, jumlah bus yang berseliweran di Indonesia itu ada sekitar 200.000 bus. Jadi jumlah busnya 2 kali lipat lebih banyak dari yang mengemudikan. Jadi masuk akal kenapa banyak PO bus atau ada PO bus yang mengeluhkan sulitnya mencari pengemudi. Akhirnya banyak, atau ya mungkin bisa dikatakan ada beberapa PO bus ya yang membuka kursus internal ya, kursus internal bagi kru atau mungkin ya staf mereka ya yang mungkin berminat untuk menjadi pengemudi bus. Mereka kasih fasilitas untuk dilatih ya, dilatih di tempat mereka, dites untuk kemudian siap dioperasionalkan. Terus pertanyaannya, memangnya tidak ada sekolah khusus untuk mendidik orang-orang menjadi pengemudi bus atau pengemudi kendaraan besar? Saya coba mencari, jauh yang saya cari itu tidak ada fasilitas tersebut di Indonesia. Tidak seperti mungkin sekolah pilot, sekolah masinis yang memang sudah jelas-jelas ada, yang mendidik orang dari nol, tidak tahu apa-apa, sekolahkan ke sekolah pilot sehingga mahir membawa pesawat, atau masinis sehingga mahir membawa kereta api. Akhirnya itu tadi, masing-masing PO membuat kursus internal di tempat mereka masing-masing dengan standar yang
masing-masing juga di mereka, seperti itu, yang akhirnya menelurkan pengemudi-pengemudi bagi operasional mereka, gitu, bagi keberlangsungan operasional mereka. Hal ini sebenarnya bagus seperti itu. Jadi ada inisiatif dari PO, tapi alangkah baiknya jika PO dan pemerintah saling bersinergi untuk bisa menciptakan yang namanya sekolah khusus sub pengemudi bus. Jadi mungkin menurut saya ya, pengemudi bus jangan dianaktirikan, karena pengemudi bus pun itu sama derajatnya dengan pilot, sama dengan masinis, sama dengan kapal, seperti itu ya. Jurumudi kapal itu semua setara, tidak ada bedanya gitu, karena semua sama-sama melayani, sama-sama membawa nyawa orang lain, itu yang terpenting. Jadi harusnya ada sekolah khusus yang mendidik orang dari nol ya, tidak tahu apa-apa menjadi bisa bawa bus. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan dukung terus saya untuk tetap berkarya. Terima kasih, salam pengabdi bus.